Ahoy Sobat VJ dimanapun berada. Jumpa lagi dengan VJ Indra. Kali ini VJ akan membahas alur cerita We Can Be Hero, film tentang para pahlawan cilik yang bertarung melawan alien yang akan memusnahkan bumi dalam waktu singkat. Nah, bagaimana alur selanjutnya? Mari siapkan ubi celembunya dan teh tariknya, karena kita udah siap untuk melihat teater tersebut. Kalau udah, lanjut seluruh. Cerita diawali dengan memperlihatkan di luar angkasa yang terdapat pesawat alien. Seorang superhero bernama Miracle Guy sedang mengecek pesawat alien. Bukannya siap menyerang, ia malah selfie. Nying banget. Suatu ketika ia terkena ledakan dari pesawat alien, dan ia pun terjatuh. Alhamdulillahnya ditangkap oleh superhero bernama Techno. Mantap seluruh. Scene berpindah pada seorang bocil bernama Missy. Ia merupakan anak dari Marcus Moreno yang juga seorang superhero namun sudah tidak aktif. Suatu pagi Marcus sedang membuat martabak telur, namun sayang dia malah tidak fokus sehingga telur-telur tersebut terbuang sia-sia. Bahlul. Marcus mengantar Missy ke sekolah, dan ia pun langsung bergegas menuju kantornya di markas heroik. Terlihat seseorang wanita yang, waduh, gitulah ya, anjay, bernama Miss Grenada masuk ke kantor dan mengecek beberapa superhero yang mana akan dipanggil untuk melawan alien. Di sini nostalgia nih, ada superhero yang legend yang bernama Sharkboy dan Lava Girl. Ya, bagi anak 90-an harusnya tahu ya. Lanjut. Lalu scene berpindah pada Missy yang didatangi seorang agen dari heroik dan dibawa ke markas. Sesampainya di markas, Missy dibawa Miss Grenada ke suatu ruangan yang mana dalam ruangan tersebut terdapat banyak anak-anak. Anak-anak tersebut rupanya mempunyai kekuatan, yang mana mereka juga anak-anak dari superhero yang dipanggil ke heroik seperti Missy. Wanjay, mantul. Lalu terlihat seorang anak bernama Wills menghampiri Missy untuk memperkenalkan satu persatu anak-anak yang ada di ruangan tersebut. Wills memperkenalkan pada seseorang anak bernama Ojo yang mempunyai kekuatan bisa menggambar kejadian ke depan. Wanjui. Lalu disusul akapela yang berkekuatan suara, slow-mo yang melambat, voice maker yang bisa merubah wujud-wujudnya, noodle, fast forward and rewind yang tak pernah akur. Anjay. Dilanjut Wildcard dan Gapi. Wildcard di sini belum menemukan kekuatan aslinya, sehingga gagal-gagal aja kalau mencoba kekuatannya. Berbeda dengan Gapi yang sudah mahir. Anjay, bocil. Lalu Facemaker bertanya bagaimana dengan Missy. Ia menjawab tidak punya kekuatan khusus kecuali kecerdasan di atas rata-rata. Buset.
terlihat layar monitor memperlihatkan superhero yang berdatangan untuk siap melawan alien. Anak-anak pun sangat senang melihat emak bapaknya mau beraksi. Mantap sekali, Lur. And look who's back in action. Time the heroics went into action. You didn't expect him. Para superhero pun menghampiri pesawat alien dan bersiap menyerbunya dengan segenap kekuatan yang ada. Sadis, patriot bangsai, anjay. Para alien pun juga mengerahkan pasukannya. Namun sungguh sayang, para superhero, bapak-bapak dan emak-emak tersebut malah kalah dan ditangkap para alien. Lah, ngeri kali. Karena kekurangannya kerjasama dan melawan alien sendiri-sendiri, jelas itu mah kalah. Kecuali kalau tiba-tiba ada suatu kekuatan dari langit jatuh ke bumi dan jadilah Power Rangers. Halah, halus sekali lu bos, buset. But I'm still the leader of the heroics. Anak-anak pun sangat bersedih karena mereka hanya bisa melihat emak-emak dan bapak-bapaknya mereka dengan mudahnya dikalahkan para alien. Cuk, tenan, suaranya berbeda. Aduh. Lanjut. Entire message. Unfortunately, we have no choice. Stay where you are all safe. 1. Leave your seats. We're going into full lockdown. Lalu anak-anak mencoba membuat suatu rencana. Awalnya Wildcard tidak setuju, namun diperlihatkan gambar-gambar Ojo, Wildcard pun setuju. Facemaker memanggil para penjaga. Setelah masuk ke ruangan, para anak-anak pun menantang penjaga tersebut. Gile bener dah. Setelah mengalahkan penjaga, terlihat suatu tentakel yang keluar dari cerobong angin dan menangkap Wildcard. Dengan bantuan Rewin, akhirnya mereka berhasil lolos. Squidward kah itu? Mereka pun kabur, namun sungguh apes. Misi malah nabrak Miss Grenada. Mereka dikejar dan dijebak dikepung para penjaga. Dengan kekuatan suara akapela membuat tangga manusia untuk kabur lewat plafon. Mereka pun berhasil dan masuk ke sebuah kereta fasilitas markas tersebut. Anjay, mantul. Dengan kekuatan akapela sekali lagi, mereka pun bisa kabur dari para penjaga dan Miss Grenada. Tiba-tiba, suara akapela terganggu sehingga membuat mereka mendarat. Waduh, ngenes cuk. Namun ternyata mereka mendarat di rumah nenek misi. Alhamdulillah banget ini. Yang merupakan pelatih para superhero. Lah canggih juga, aduh ngeri pancen. Para anak-anak pun giat berlatih agar siap untuk menghadapi alien. Dan di sini misi memandu pelatihan mereka agar stabil. Mantap dah misi, santuy. Di dalam pesawat alien, tepatnya di penjaranya, para emak-emak dan bapak-bapak malah ribut satu sama lain. Udah biasalah itu ya. Lanjut. Sehingga datanglah suatu proyektor yang menampilkan Bapak Presiden. About your children. He gave me this message. President. Greetings, heroics. Canda guys. Scene berpindah pada anak-anak yang kini dicari para penjaga markas heroik, dan mereka memasuki jalan rahasia milik nenek misi.
Namun sungguh sayang, sang nenek malah ditangkap alien. Anjay, sakit banget dah nenek. Anak-anak menemukan satu pesawat alien yang berencana memasukinya. Namun di sini karena Slomo lambat, si Slomo ketahuan alien dan hampir tertangkap alien. Dengan kekuatan maling pun Noodle dapat menangkap Slomo dan berhasil naik pesawat lalu pergi ke pusat markas alien. Wanjay. Sesampainya di markas, mereka pun mengendap-endap untuk menuju suatu ruangan yang terdapat emak-emak dan bapak-bapaknya. Wanjay, kenapa jadi gitu ya, nggak superhero. Mereka kepergok alien dan dikejar, sehingga mereka mendapati sebuah pintu menuju suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdapat suatu piramid hitam dan terlihat ada Bapak Presiden beserta kru lainnya sedang bertemu atau rapat. Di sana entah apa yang dibicarakan lalu pergilah, nggak jelas. Di sini anak-anak ketahuan dan ternyata Miss Grenada adalah alien. Wanjay, bukannya film Bollywood itu ya. Sama seperti apa yang digambarkan oleh Ojo. Ya, akhirnya ketangkep dah. Sakit. Anak-anak dimasukkan ke dalam ruangan untuk dikurung. Scene berpindah pada superhero dewasa. Nah, ini enak kan, nggak emak-emak bapak-bapak lagi. Lanjut. Dan di sini ada suatu makhluk memakai selimut masuk ke ruangan tersebut. Mereka pun mencoba menyerang tapi tak ada yang berhasil mengalahkannya. Sadis. Ternyata itu nenek misi yang tertangkap alien. Aduh, kalah kabeh. Scene berpindah pada anak-anak yang sedang berembuk untuk cara mengeluarkan mereka dari ruangan tersebut. Lagi-lagi misi mengarahkan mereka dan membuat suatu rencana, yaitu membuat kunci dari air mata yang akan dibentuk oleh Guppy. Sadis. Mereka pun membayangkan hal yang enak-enak. Mereka pun membayangkan hal yang sedih agar air mata keluar dan diberikan ke Guppy. Benar saja, Guppy berhasil membuat kuncinya dan berhasil membuka pintu lalu kabur. Mantap, selur. Setelah itu mereka membuat dua kelompok. Wildcard dengan Facemaker pura-pura marahan agar terlihat mereka sedang berantem dan terpisah. Miss Grenada yang melihat itu pun langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap para anak-anak agar tidak bisa kabur lagi. Ya, kasihan kasihan. Akhirnya mereka pun melawan para penjaga dan di sini rupanya si Slomo mempunyai kekuatan pukulan yang sangat keras. Mereka pun berjuang keras melawan alien penjaga dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para alien tersebut. Anjay. Di sisi lain, Wildcard sedang mencoba mendobrak pintu dan malah ketangkap Miss Grenada. Namun ternyata itu Facemaker yang sedang menyamar menjadi Wildcard. Anjay, gua aja pasti sakit ini. Di sisi lain juga, kini Ojo menampakkan wujud aslinya sebagai alien yang sudah diketahui misi dan Wildcard saat di pekarangan rumah nenek. Scene berpindah pada Wildcard yang kini sudah mengerti tentang kekuatannya, yaitu kekuatan apa yang dia inginkan atau sebut akan menjadi kekuatannya. Mantap, sadis juga nih orang. Di sisi lain, Ojo memberikan monster dari type-nya untuk menyerang para anak-anak. Mereka pun beraksi dan bekerja sama
untuk melawan Ojo. Wanjay, sangar nih. Kali ini misi mencoba beraksi untuk menjebak dua monster sekaligus dengan bantuan Noodles, dan ia pun berhasil. Sulit juga ternyata. Ojo sengaja mengelepaskan tentakelnya untuk menjatuhkan suatu harddisk yang akan digunakan untuk menghentikan bom waktu yang berada di piramid hitam tersebut. Wanjay, sadisnya. Namun beruntung, Wildcard datang dan membawa Shlomo ke atas untuk memasang harddisk tersebut. Dengan kekuatan Noodle pun, harddisk tersebut dapat dipasang tepat waktu sebelum waktu habis. Wanjay. Terlihat piramid tersebut terbuka pintunya dan didapati para superhero dewasa keluar dengan bangga. Ya pastilah ketemu anak-anaknya. Di sini rupa-rupanya para alien hanya ingin menguji superhero saja yang selama ini hanya mementingkan diri sendiri dan egois. Anjay juga. Mereka semua berpelukan dan saling bermaafan. Teletubbies sedang merayakan Idul Fitri nih. Karena sudah melihat perjuangan yang begitu berat. Anjay, sedih cuk lihat di sini. Karena begitu terasa kedekatan anak dan orang tua yang saling memadu kasih. Anjay, mantul. Subscribe dong dan like, jangan lupa. Anjay. Film pun ditutup dengan para superhero baru yang siap menghadapi musuh di masa depan. Yes, we can be heroes.